Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Hari ini kita akan belajar tentang hadis nih. Hadis yang akan kita bahas ada dua, yaitu hadis bahaya berbuat curang, dan yang kedua hadis larangan menyerupai orang-orang kafir. Nah, anak-anakku yang salihah, sekarang kalian duduk yang rapi. Perhatikan ya, Bu Rizky akan membacakan kedua hadis ini. Oke, kita mulai ya. Di sini Bu Rizky akan membacakan hadis tentang bahaya berbuat curang. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man gosyana falaisa mina, yang artinya siapa yang curang bukan golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Habban. Bu Rizky ulangi. Hadis bahaya berbuat curang. Bismillahirrahmanirrahim. Man gosyana falaisa mina, yang artinya siapa yang curang bukan golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Habban. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dari hadis ini kita bisa mengambil kaidah bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal apapun. Nah, kalian contohnya tidak boleh curang ketika bermain. Ya, harus selalu jujur dalam melakukan segala hal. Karena apabila kalian curang, maka kalian bukan termasuk lagi golongan sebagai kaum muslimin. Nauzubillah ya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus selalu jujur, tidak boleh curang, karena curang itu dilarang ya anak-anakku yang sholih dan sholihah. Aku yang sholih dan sholihah, Bu Rizky akan ulangi lagi bunyi hadisnya ya, agar kalian mudah dalam menghafalkannya. Hadis bahaya berbuat curang. Bismillahirrahmanirrahim. Man gosyana falaisa mina. Bu Rizky ulangi. Man gosyana falaisa mina, yang artinya barang siapa yang berbuat curang bukan golongan kami. Bu Rizky ulangi, artinya siapa yang curang bukan golongan kami. Oke, hadis riwayat Ibnu Habban. Bu Rizky akan ulangi sekali lagi. Hadis bahaya berbuat curang. Man gosyana falaisa mina, yang artinya siapa yang curang bukan golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Habban. Masya Allah. Nah, itu adalah hadis tentang bahaya berbuat curang. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, sekarang kita ke hadis yang kedua, yaitu hadis larangan menyerupai orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dari hadis ini kita bisa memetik kaidah bahwa kita sebagai kaum muslim tidak boleh menyerupai suatu kaum.
seperti kaum kafir ya. Kita tidak boleh menyerupai kaum kafir, menggunakan pakaian-pakaian yang seksi, yang tidak menutup aurat, itu tidak boleh ya. Karena apabila kita menyerupai seperti itu dari cara berpakaiannya saja, maka kita digolongkan sebagai kaum kafir. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kembali hadisnya agar kalian mudah menghafalkannya. Diperhatikan ya. Hadis larangan tasyabbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Bu Rizky ulangi, hadis larangan tasyabbuh atau hadis larangan menyerupai suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kita sudah belajar 2 hadis ya. Pertama, hadis bahaya berbuat curang, dan hadis larangan tasyabbuh atau hadis larangan menyerupai orang-orang kafir. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kalian hafalkan dan kirimkan setoran hafalan kalian ke guru kalian masing-masing ya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.